sama sosok perempuan yang duduk di atas pohon itu. Perempuan lagi? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pohon bercabang ini nggak akan bisa ditebang. Siapapun yang berusaha menebang atau berusaha untuk mungkin memindahkan atau dengan tujuan apapun ini nggak akan bisa. Karena di atas ini sudah menjadi tempat untuk teritorial dari makhluk yang usianya itu udah ratusan tahun. Sosok perempuan memang Fasya, tapi bedanya perempuannya itu bukan yang cantik, bukan yang biasa kita temuin pakai baju putih. Terus? Melainkan sosok ini sosok berkuku panjang dengan mata yang seperti ketarik ke samping. Bagian mulutnya itu kayak ngeluarin apa ya? Tapi maaf ya, kok ini kayak bau ya? Iya. Kamu ngerasa nggak sih ini Itu bau? baunya Bau itu banget ditimbulin sama cairan yang terus-terusan keluar dari mulut si sosok ini. Cairan apa? Air liur kah atau? Nggak tahu, tapi cairannya warnanya kayak merah, Aduh. marun hitam gitu Fasya. Ini beneran loh, bau banget. Oke. Terus? Tunggu Fasya, dia ngasih tahu sesuatu. Kalau kamu mau komunikasi, kamu bisa komunikasi ke saya dan dengan cara baik-baik. Iya, Kak Frisly aja komunikasi baik-baik aja. Masih banyak orang yang percaya tentang keyakinan itu. Tapi tidak ada hubungannya kan dengan mereka yang sudah dimakamkan secara layak di sini. Sosok ini ngasih tahu setelah tempat ini dipercaya bahwa mereka memang mengganggu, kadang banyak orang yang sengaja datang ke sini untuk meminta-minta. Meminta-minta apa maksudnya? Astaga, minta-minta hal negatif kan? Iya, jadi kayak minta untuk dikasih mimpi, dapat gambaran Dapet nomor. Oh, alah. Sosok ini adalah sosok manipulatif. Kenapa aku bilang manipulatif? Karena sebenarnya ketika dia menyerupai, dia akan menyerupai sosok yang paling kuat di sini. Yaitu sosok perempuan yang berpakaian merah. Tapi jujur, aku belum bisa dapat informasi lebih. Cuma dapat gambaran. Dan sosok ini juga bilang kalau tidak ada hubungannya dengan mereka yang dimakamkan di tanah ini. Jadi orang yang udah dimakamkan secara layak itu nggak mengganggu, tidak ada meminta apapun, tapi justru kita yang usil. Karena kita meminta sehingga muncullah makhluk-makhluk lain yang ngerasa mereka itu kuat. Tapi Kak Frisly jujur aku mau nanya ini, sosok ini tuh ngeganggu gak sih? Kalau dibilang ngeganggu, aku yakin iya. Karena dia aja tuh tadi pas kita jalan-jalan di sana, kita ke sekitar sini, dia nggak ngasih unjuk wujudnya gitu. Dia kayak berusaha untuk nutupin itu Fasya. Tapi kenapa aku bilang dia bukan sosok yang terkuat? Karena notabene di tempat ini, setelah tempat ini dibangun menjadi tempat wisata, rumah kayu, Rumah pohon gitu-gitu ya? Iya, dengan banyaknya wisata-wisata yang sebenarnya itu sering banget didatengin sama anak kecil dengan keluarganya. Tempat ini lebih banyak dihuni sama makhluk-makhluk seperti anak kecil. Pertama waktu pas menjelang maghrib ada anak-anak 5, dikira saya anak biasa. Pas saya suruh pulang, dilihat mukanya rata gitu. Halo. Ini nggak apa-apa nih. Kau Ci, apa yang kakak rasain kalau di tempat ini? Sebenarnya nggak sepanas tadi sih. Tapi aku dengar suara kayak gitu ya. Dengar nggak sih? Kamu dengar nggak? Kenapa? Tapi di danau. Ya, itu biar Ada suara di danau ya barusan ya? gak apa-apa, itu biar bagian nanti aja. Tapi kalau dilihat itu, lihat deh, kelihatan nggak air danaunya? Ada sesuatu yang keluar gitu. Iya kayak Ada gerak gitu ya? gerakan, Kayak gerak gitu ya? Fasya, Ya. di belakang kamu
sini jujur banyak banget sosok seperti anak kecil, tapi mukanya itu absurd, nggak bisa digambarin karena mukanya itu nggak kayak anak kecil pada umumnya. Seperti sosok yang ini, dia berbadan kecil seperti anak kecil, memakai seperti gaun kecil yang mengembang, tapi maaf kondisi wajahnya itu seperti melebar. Jadi melebar dengan mata satu itu nggak ada. Oh iya, aku tuh bawa boneka Marsha, aku boleh minta tolong nggak, Tim? Apa, Kak? Ada suara. Dilempar. Ada suara. Sebentar ya. Mungkin kalau kamu mau bermain, aku bawa rumah yang mungkin bisa jadi tempat untuk kamu komunikasi dengan baik sama saya. Iya, aku mendengar suara dari belakang. Nggak apa-apa, karena mereka makin banyak dan mereka terus-terusan ngedekat ke arah kita. Aduh. Permisi. Assalamualaikum. Tracy, itu nggak apa-apa, aman ditaruh di situ. Marsha bilang, Fishy, tidak apa jika ada dari mereka yang ingin ikut dengan kita. Karena gangguannya pada semasa tempat ini masih aktif, banyak banget anak-anak kecil yang sedang bermain dibuat seperti seolah-olah kecelakaan. Jadi ada yang berdiri belum selesai naik dari tangganya tapi jatuh sampai akhirnya mengalami luka di bagian kepala. Ada yang lagi lari-larian kayak disenggol sampai akhirnya luka di bagian lutut. Dan itu ulah sosok anak-anak kecil ini, Kak Frisly. Iya, dan yang paling kuat sosok ini sih, Fasya. Yang sekarang dia perlahan seperti menarik pelan-pelan dan mencoba untuk memegang boneka ini. Ada berapa banyak itu? Kenapa kakak nanya kayak gitu? Kakak ngelihat bayangan di belakang situ? Iya. Lihat. Boleh dikasih tahu kak ke kita bayangan seperti apa yang kakak lihat? Sebenarnya tadi awalnya di sana tuh, di ujung sana tuh. Lorong itu? Iya, di lorong itu. Terus tiba-tiba dia ada di sini. Ngedekat. Dia bilang dia mau ikut ke sini tapi harus jemput salah satu temannya yang di sana. Di mana tuh, Presley? Kayaknya tadi kalian ngedenger berisiknya di arah mana? Dari sana. situ. Sebelah sini. Aduh, bismillah ya Allah. Aduh, apa ya? Hati-hati, Kak Frisly. Nggak apa-apa nih, Presley. Anak kecilnya lagi ketawa. Kenceng banget. Dan dia juga ngasih gambaran. Dulu tuh banyak banget anak kecil yang kalau sama keluarganya itu disuapin. Hah? Sambil main sambil disuapin tuh di sini. Tapi ketika orang tuanya lengah, anak kecilnya itu dibikin jatuh, bener-bener kayak terguling sampai jatuh ke bawah sini, Fasya. Tapi untuk alasannya sendiri nih, Kak Frisly, kenapa sosok anak-anak ini tuh sampai mencelakai itu apa gitu tujuan mereka? Emang mereka sampai segitunya kah atau ada tujuan dan maksud lain? Tujuannya karena sebenarnya gimana pun itu sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat wisata, udah penuh sama mereka. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin, itu emang benar, Fasya. Itu emang benar. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik, itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin, itu emang benar, Fasya. Itu emang benar. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik, itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau.